itu basisnya adalah for the best interest of the company. Teamwork itu basis utamanya selalu dari trust. Kalau nggak ada trust, nggak akan mungkin ada teamwork. Makanya ini disebut dengan strategic thinking. Gitu ya, apa yang harus dilakukan untuk perusahaan ini dalam jangka panjang, motivate people untuk kerja extra mile gitu ya, melakukan dengan lebih smart, melakukan hal-hal yang sebelumnya dirasa tidak mungkin. Nah, itu perubahan itu akan lebih mudah kalau tadi orang semua tahu, oh leadersnya itu punya integritas, itu punya integrity gitu ya. Yang kedua Pak, terkait leadership. How your professional journey influence your leadership style? Wow. Jadi journey saya banyak belajar gitu ya dari leader-leader sebelumnya. Gitu ya. Kita prinsipnya ambil yang baik-baiknya dari masing-masing leader ya, yang ada gitu ya. Saya banyak hal gitu ya. Contoh dari Pak, ngomongin leader di Tailin aja yang pernah ada gitu ya. Saya kan dulu pernah jadi VP di Tailin. Kalau bicara seperti Pak Sarif misalkan ya, Pak Sarif itu kan sangat kuat di analytical thinking, liatin dan sebagainya. Saya belajar banyak di situ gitu. Bagaimana berpikir secara konseptual dan sebagainya itu dari beliau, termasuk dari Pak Arif Yahya gitu, CEO Telkom Group gitu ya. Itu belajar dari sana. Gitu ya. Terus Pak Riri misalkan, Pak Riri pernah CEO Tailin juga gitu ya. Bagaimana beliau bisa secara smart ngelihat permasalahan gitu, esensinya ada di mana gitu ya, dan bisa memilih solusi-solusi yang cerdas gitu ya untuk menyelesaikan kadang masalah yang cukup kompleks gitu. Saya belajar dari beliau ya seperti itu gitu ya, bagaimana ngelihat, berpikir jernih, ngelihatin suatu masalah, kemudian bisa menggerakkan bagaimana memitigasi satu sama lain gitu dengan cukup baik gitu ya. Dari Bu Tika gitu ya, dari Bu Tika belajar bagaimana kita itu care dengan people gitu. Bu Tika itu sangat care dengan orang-orangnya gitu ya, ada personal touch-nya gitu ya, termasuk development-nya gitu. Itu belajar dari Bu Tika. Juga masalah taking responsibility gitu ya. Bu Tika itu kalau sudah ini ya, this is my responsibility, ini saya ambil gitu ya. Makanya saya juga banyak meniru dari beliau untuk banyak hal gitu. Ketika saya bilang ini responsibility saya gitu ya. Jadi nggak pernah blaming ke tim di bawahnya, bukan berarti nggak pernah dimarahin sama Bu Tika ya. Dimarahin aja gitu. Tapi kalau keluar dia bilang this is my team, this is my responsibility, you know. Jangan marahin mereka, tapi marahin saya karena ini adalah my responsibility gitu ya. Itu dari Bu Tika seperti itu. Jadi banyak sekali dari perjalanan itu gitu ya. Dan juga dalam awal-awal saya juga banyak yang manajemen itu juga memberikan kebebasan bagi saya. Ya, istilahnya kalau mungkin teman-teman sekarang itu, bos saya kurang memberikan arahan, gitu ya. Kalau saya dulu ada beberapa bos saya juga yang karakternya kayak gitu, tapi saya lihat itu sebagai opportunity, then I need to show. Ya, jadi saya justru kalau gitu saya yang initiate, gitu ya. Saya propose ini, melakukan ini gitu, dan biasanya bos saya akan support yang tipikal yang seperti itu. Dia supporting, oke, idemu apa, ya udah gue support aja gitu. Dan it's good gitu. Jangan kadang-kadang kita kan ngeblame, bos gue aja nggak inisiatif, masa gue harus kayak gini. Jangan, justru apapun situasinya ambil itu sebagai opportunity untuk kita berkembang gitu ya. Jadi mau dari bos yang kayak gitu, yang katakanlah tidak memberikan direction, tidak memberikan drive, ya, itu kesempatan kita untuk menunjukkan ide-ide kita, mengimplementasikan apa yang ada di pikiran kita. Gitu. Dapat bos yang yang direktif, yang sangat punya program kita. Loh, kita belajar dari dia tentang konseptualnya, tentang decision makingnya. Jadi
apapun situasinya gitu, kita harus melihat mana yang positifnya gitu, yang mana bisa kita ambil. Kita setiap kesempatan itu selalu belajar sesuatu gitu ya. Jadi kadang paling gampang kan kita nyalain, situasinya kayak gini. Jangan gitu ya teman-teman. Dari setiap journey yang saya laluin itu saya belajar dari tipikal apapun leader itu. Kita belajar banyak, kita bisa melakukan yang berbeda-beda gitu tergantung situasinya gitu ya. Yang jelas adalah kita ingin memberikan dampak manfaat yang lebih besar gitu ya untuk perusahaan dan juga membangun kapabilitas kita dengan situasi seperti apapun gitu ya. Jadi mindset itu yang harus ada gitu ya, saran saya gitu ya ke teman-teman semua gitu. Jadi jangan kadang-kadang ya bos gua kan gak kayak bos lu gini 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 gitu loh. You cannot blame, you cannot choose your boss gitu ya. Tapi harusnya kamu bisa manfaatkan dari bos yang kayak gini kamu ambil apa, dari bos yang kayak gini kamu ambil apa gitu ya. Itu yang akan memperkuat melengkapi diri kamu dalam setiap situasi apapun. Kita nggak akan pernah dapatkan situasi ideal seperti yang kita pikirkan. Unfortunately, you cannot choose your boss. Ya gitu kan. Yang bisa adalah kamu bisa learning sesuatu, kamu bisa melakukan sesuatu dengan situasi itu. Nah, mindset itulah yang harus kita miliki gitu. Nah, perjalanan saya banyak itu adalah berbagai tipe leader gitu yang saya ikutin. Ya, saya belajar hal-hal yang baik dari beliau-beliau. Saya manfaatkan apa yang bisa saya lakukan gitu. Berarti emang penting ya. Jadi kita nggak bisa choose our boss, tapi kita bisa mengatur mindset kita mau seperti apa dan bagi apa yang mau kita petik dari setiap leadership yang ada gitu ya Pak. Betul, betul. Nanti kamu akan bisa merumuskan sendiri tuh yang lebih pas leadership kamu seperti apa, dan kamu itu yakinin kan, karena itu datangnya dari kamu, bukan karena kamu aku pengen niru itu. That's not you gitu kan. Ya, nggak usah menjadi diri orang lain, kamu menjadi diri kamu sendiri aja. You have your own style leadership, tapi kamu belajar dari value-value hal-hal yang bagus dari beberapa leader yang pernah kamu bekerja sama gitu. Ya, percayalah manusia itu nggak ada yang sempurna. Ya, selalu ada kelebihan, ada kekurangan. Dan kita harus ngelihat dari sisi positif ya Pak Don't blame the condition ya. Tapi jangan. We have to find or to adapt the condition to our for our strengthen. Iya. Jadi kalau kamu banyak menyalahkan keadaan orang lain, itu hanya mendemotivasi kamu nggak bisa menjadi orang yang lebih baik. Kamu nggak akan compete dengan orang-orang lain yang punya mindset yang lebih maju gitu ya gitu. Jadi itu hanya akan merugikan diri kita sendiri. Apa untungnya ketika kita disandingkan ada di posisi gitu, dia kan gaya manajemen akan lihat dia gayanya kayak gini, yang ini jauh lebih bagus attitude-nya gitu kan, yang diambil yang itu gitu, yang rugi diri kita sendiri gitu ya kita enjoy aja gitu ya, apapun situasinya ambil hal-hal yang positif gitu. Itu mesti di highlight ya Bian ya, kayak keep on learning, we can learning ke orang-orang dekat ya Pak ya, at least kita bisa look up dulu nih ke bos kita lihat apa yang bagus yang harus kita adopt dan kita adjust sama diri kita. Betul, bukan hanya bos ya, teman peer kita gitu ya, bawahan kita learning, kita nggak from everyone learning from everyone ya, nggak ada yang jangan dikira bawahan kita itu nggak lebih jago dari kita, bisa jadi lebih bagus dari kita. Ambil hal yang positifnya jadi feedback untuk kita untuk bisa perbaikin gitu. Oke, kasih Pak, interesting ya. Terus kita akan pindah ke pilihan pertanyaan selanjutnya. Ada leadership, love, challenge, communication skill. Leadership udah diambil tadi ya. Oke. Itu challenge terakhir aja deh ya. Love, apa ini? Love. If flowers need water, what do you need? I need challenge. Challenge. Oke. Karena challenge itu yang membuat saya hidup. Gitu ya. Karena yang membuat saya awake, saya punya semangat untuk melakukan sesuatu yang bagus itu kalau ada challenge. Saya itu orang yang nggak bisa hanya ketika udah nggak ada challenge, ya saya akan kalah. Gitu ya, karena saya menjadi rutin, nggak ada apa-apa, nggak bisa berpikir kreatif gitu ya.
yang bisa membuat saya hidup, berpikir kreatif, saya bersemangat itu karena ada challenge gitu ya. Ada yang belum kita achieve, ada yang belum bisa kita lakukan, dan sebetulnya itu banyak sekali gitu ya. Jadi kita harus pick challenge gitu ya. Itu kenapa teman-teman selalu kan kalau teman-teman lihat ya, saya sering menaruh sesuatu, mau ngomongin target, melakukan sesuatu pun itu saya keep sendiri, keep apa namanya, bisa nggak kita segini, bisa nggak kita seperti ini gitu. Itu adalah challenge supaya kita berpikir keras bagaimana kita bisa achieve itu gitu, karena itulah yang membuat diri kita akan jadi lebih baik lagi. Kalau kita sudah berpuas diri, ya udah, gue udah oke, we are good, nggak akan ada inovasi, nggak akan ada apa-apa gitu, karena kita sudah di comfort zone gitu ya, comfort zone. Jadi kalau udah kayak gitu, ya udah gitu ya. Nanti kayak perusahaan-perusahaan besar-besar yang lainnya itu yang sekarang mungkin sudah menghilang karena mereka complacent gitu ya, merasa berpuas diri, akhirnya mereka nggak sadar bahwa orang lain ya nggak akan lebih baik dari kami, kan ngomongnya begitu karena dia merasa udah hebat, merasa ini gitu. Itu yang membuat mereka hancur gitu. Jadi hanya challenge yang membuat kita itu hidup bagi saya gitu ya. Ketika kita ada sesuatu yang belum dicapai, yang ingin kita capai, atau kita ada tantangan ini harus begini, ini yang membuat semua energi kita itu fokus untuk menjadi lebih baik dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau tumbuhan butuh water, saya butuh challenge gitu ya. Keputusan butuh challenge ya teman-teman. Karena kalau nggak ada challenge, teman-teman lihat ya, saya dalam beberapa kali aktivitas nggak usah ngomongin kerjaan di kantor, hal-hal yang lain-lain, kita coba challenge seperti itu. Karena itulah yang membuat kita semangat gitu ya. Kita, ayo melakukan sesuatu gitu ya. Mau masalah tampil ya, ingat nggak dulu waktu di Batik saya harus belajar gitar dalam waktu 6 minggu, gitu challenge. Menunjukkan juga nothing impossible gitu ya, selama kita mau, kita bisa berlatih, bisa memperbaiki lebih baik, bisa mungkin nggak harus kita sendiri, kita undang yang lain untuk ikut atau untuk membantu kita. Itu karena ada challenge. Kalau nggak ada challenge, ya biasa-biasa aja gitu. Kalau dulu saya nggak challenge main gitar, mungkin sampai hari ini saya nggak bisa main gitar. Karena kira-kira kayak gitu kan ya gitu. Walaupun sekarang masih mainnya ya begitu ya, tapi at least now I can play gitu ya, karena ada challenge ya gitu ya. Ya kayak BUD tampil dan sebagainya, itu kan challenge gitu ya. Berusaha untuk men-challenge diri sendiri, nggak harus dari luar tapi dari kita sendiri men-challenge gitu ya. Wah, ini ada sesuatu yang harus kita raih. Nah, itu yang buat kita berpikir kreatif. Teman-teman juga harus kayak gitu. Nih, honestnya apa challenge-nya gitu ya. Kasih challenge baru apa gitu. Jadi membuat kita itu berpikir, nggak. Jadi energi kita itu bisa lebih kayak gitu. Ya. So, do you love challenge, Dian? Start from now, the next challenge. Oke. Gak nyangka jawabannya gitu. Wah, Very mind blowing. Iya, itu beneran loh, coba. Iya. Ya, itu motivasi sih Pak. Jadi kita kayak ada hal baru atau kayak apa nih harus kita lakukan hari ini, idea apalagi nih yang mesti kita develop, kita create or something else. karena once itu udah achieve pasti ada rasa senang sendiri ya Pak ya. Iya, Challenge itu pasti ada accomplished kepuasan, ada accomplishment gitu kan ya. Jadi kita harus ini, coba bayangin, kita kita sebenarnya bisa dapat 100, terus dikasih targetnya cuma 20. Ya udah santai-santai aja. Nah, apalagi sebetulnya sekarang sudah achieve-nya 30 gitu kan, udah lebih ya udah gitu ya. Kita akan santai kan gitu. Padahal harusnya kita we can do much better than that gitu. Jadi challenge ourselves gitu. Ini setelah ini bisa nggak? Bisa lagi nggak gitu ya. Jadi kita keep us alive lah gitu ya.